Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, Jebret Tim kembali lagi di DPI Rasa Timnas kali ini ya. Sekali lagi selamat buat Timnas Indonesia U19 bersama Coach Indra Syafri, kepada seluruh staf pelatih, kepada seluruh pemain yang akhirnya berhasil mengharumkan nama Indonesia di AFF U19. Kalau kita lihat secara permainan dari awal, babak awal sampai ke final yang harusnya ditunggu-tunggu oleh Coach Indra Syafri menghadapi Australia, akhirnya kita juga bisa mengalahkan Thailand di final. Sepanjang permainan, menurut Coach Jasid, Coach Indra Syafri ini sudah bisa memanfaatkan semua kelebihan, Oke. mengalahkan pemain. Gue nggak nonton. Nggak nonton, oke. Gue cuma nonton final. Ah, Oke. berdasarkan final gimana Coach? Coach Indra Syafri ini kan sudah 4 kali juara di kelompok umur. Yes. Sekali dapat SEA Games. silver. Oke. SEA Games Jadi satu lagi. prestasinya sudah jelas. Nah, untuk gue dia harus step up. Kita masih ingat waktu di Jebret Award Tahun lalu Iya. persis. tahun lalu, Iya. dia bilang Coach Justin bener, level kita Asia. Ini kan AFF, FF. oke? Gue juga setuju, kita harus appreciate. Tim pelatih, pemain, kita semua appreciate. Nah sekarang tugas Indra Syafri adalah mengangkat ke levelnya ke Asia. Apakah bisa? Gue yakin bisa. Karena dia somehow dia tahu. Karena gue dari awal gue nggak nonton sama sekali, cuman final aja. Makanya gue nggak kasih live reaction juga kan. Iya. Gue cuma nonton karena gue nggak nonton sama sekali gitu loh. Cuman dia bisa membuktikan somehow bahwa lu bisa berprestasi. Dan ini sebuah dia itu lebih ke coach turnamen ya. Iya. Yes. Coach turnamen kan Turnamen ada tuh, spesial. yang pokoknya turnamen wah Iya. bagus. Karena kalau gue baca di timeline gue, banyak yang kritik dari awal ya, mainnya jelek. Yes. Banyak yang muji juga. Yes. Tapi sekali lagi karena gue nonton, gue nggak tahu. Oke. Cuman kalau kita lihat track recordnya, ya gue salut sama Indra Syafri. Jujur aja, gue salut sama Indra Syafri dengan U19 praktis nggak ada kompetisi usia muda. Setuju. Yap. Dan pemain-pemain yang main di klub nggak semua jadi pemain inti. Betul. Permainannya juga untuk gue nggak jelek kemarin. Cuman Thailand memang lebih bagus. Iya. Hanya kita punya defense dan kiper yang oke. Iya. Ini kan turnamen. Untuk menang lu nggak perlu main bagus. Yes. Tapi lu cetak gol lebih banyak daripada lawan lu. Oke. Dan itu dilakukan oleh timnas. Dan ini keempat kali dia juara. Jadi bukan kebetulan. Kalau sekali mungkin kebetulan, ya kan? 2 kali oke 50-50. Kalau udah keempat kali ini bukan kebetulan. Ini sebuah sistem Indra Syafri yang diterapkan di usia kelompok. Caranya gimana gue nggak tahu, dan gue nggak mau tahu, nggak penting juga. Yang penting dia perform. Nah sekarang tinggal tantangannya, bisa nggak lu bawa? Tapi kalau gue lihat di grup kualifikasi Piala Asia itu ada Yaman, Iya. Timor Leste, Maladewa Maladewa. harusnya lolos. bisa. Apalagi main di Jakarta ya. Main di Mainnya di Jakarta Jakarta. harusnya bisa. Dan gue sih cukup yakin kita 95% lolos lah. Lolos ya. Oke. Nah, nanti di Piala Asia itu Piala Asia U20 kapan? 2025. Next. 2025 itu langsung kualifikasi untuk Piala Dunia. Yes. Iya. Kalau nggak salah. Nah, Yes. Kaitan. di situlah Semifinalis masuk Piala Dunia. Nah, semifinalis disitulah tantangan Indra Syafri. Oke. Jadi ya kalau kita mau bahas yang kemarin luar biasa, salut. 4 kali juara itu, sekali runner up itu luar biasa. Apresiasi. Salut gua sama Indra Syafri. Iya, mau orang bilang apa, ya lu bisa buktiin gitu. Iya, kan. betul. Maksudnya Betul. pelatih silih berganti, kok dia lagi yang bisa jadi juara. Kok SEA Games memutus dari tahun 91, kok dia yang bisa. Itu kan berarti dia punya something special lah. Coach Indra tuh pemahaman terhadap pemain, dan dia kan ya orang bilang dia semacam sosok ayah lah ya. Dia tahu gimana ngegandeng pemain. Dia tahu gimana manfaatin semua pemainnya gitu. Kalau kita ngelihat dulu kan yang sempat ada di Jebret Talks juga kan, si Kurniawan sama Coach Bima, Coach Bima. waktu jadi asisten dia di SEA Games ketika juara kan. Mereka kan tiap pergantian pemain kan menyodorkan nama tuh kan, menyodorkan nama coach ini yang pergantiannya ini. Oke,
ntar ya gue simpen dulu, gue mau masukin dia. Tiba-tiba Indra Syafri tuh punya keputusan yang berbeda dibanding asistennya gitu. Masukin Tovani, yang nggak dimasukin di radar lah sama Kurniawan sama itu. Tovani jadi pencetak gol kemenangan waktu lawan Vietnam di semifinal. Itu kan yang nggak bisa dibaca sama orang lain kecuali si Indra Syafri gitu. Nah kemarin di turnamen kemarin, Welber Jardim jadi defensive midfielder. Itu kan juga pasti kan dia melihat something tentang si Jardim ini yang biasanya main di bek kanan dan sempat main juga di bek kanan kemarin, tapi di pertandingan lain dia dicoba di defensive midfielder. Dan itu yang gue rasa jadi salah satu pengubah permainan kita gitu. Dia menjadi sosok yang bisa ngendaliin tim, Playmaker ya. walaupun masih sangat muda, tapi dia bisa jadi playmaker yang bagus. Ya bukannya Vigo Dennis atau Tony Firmansyah jelek, tapi ini lebih lengkap dan dia lebih berani untuk forward pass gitu kan, mengirimkan umpan-umpan beresiko. Itu kan nggak semua berani kan. Wah ini ada yang kosong, dia langsung tembak ke depan untuk umpan ke depan. Yang biasanya pemain-pemain kan main aman untuk menghasilkan umpan, tapi dia berani dalam posisi terjepit ngasih umpan. Nah itu kan kita butuh pemain seperti itu. Ternyata Indra Syafri punya pemahaman. Jadi emang ini pelatih yang harus diakui punya insting lah untuk pergantian pemain, untuk memindahkan posisi pemain, formasi kemarin dari 4 back jadi 3 back juga, tapi tetap dengan permainan yang cukup konsisten. Dan ya dia bisa jaga pemain untuk semangatnya main bagus terus sepanjang turnamen. Ya itu suatu bukti lagi bahwa emang something special about Indra Syafri. Zal, lu melihat Indra Syafri, 2 striker sudah dicoba loh. Kemarin kritik 1, 2 striker juga udah dicoba. Dan itu kelihatan dari fase grup kan. Dia awalnya nyoba, kita nunggu-nunggu Raven kapan main. Dicobanya Arkan Kakak dulu, abis itu dicoba di game keduanya digantian, kakaknya dicadangin, Ravennya start, abis itu dicoba bersamaan berduanya dan akhirnya dicoba lagi ganti-gantian dan itu menurut gue salah satu keunggulan dari Indra Syafri banget. Tadi Mas Aryo udah nyinggung switch dari 3 back ke 4 back itu kan juga sangat luar biasa dan gue juga menyatat di partai final kemarin in game managementnya juga ternyata bagus banget. Apakah di babak kedua itu emang kitanya di bawah tekanan atau gimana, tapi ternyata emang itu keinginan Indra Syafri untuk ngebiarin Thailand megang bola, kita lebih bertahan, pertahanan kita lebih dalam dan kita lebih ngirim long ball dan tapi ternyata kan kita apes juga sebenarnya di final. Pemain kita rontok tuh. Tengahnya cedera ya, pemain-pemain Caviatur cedera, abis itu ada lagi cedera dari pemain-pemain yang lainnya disusul juga cedera, tapi kita tetap bisa ngelakuin skema kita, tetap kita jalanin, tetap bisa menang 1-0. Itu valuable banget. Di turnamen menurut gua lu nggak kebobolan jauh lebih penting kan. Yang gue bilang kemarin live reaction juga, dan itu bisa nganterin kita ke final dan bisa menjadi juara dengan cara seperti itu. Dan faktor lain yang gue bilang ini bukan hanya untuk Indra Syafrinya, tapi gue salut untuk Indonesia khususnya semua kelompok umurnya, U16, U19 sampai timnas seniornya. Sekarang punya senjata dalam hal set piece karena dari 7 gol dari 16 gol total yang dicetak timnas di kemarin di AFF U19 itu datangnya dari set piece, dari corner, dan itu sesuatu yang mungkin 2 tahun 3 tahun lalu kita nggak diunggulkan dari segi set piece gitu. Kalau Kita senior set piece-nya lemparan. kita nggak ada lemparan kelompok umur. Kelompok umur ternyata sekarang juga punya senjata. Kemarin ada yang bisa lempar. Ada. Iya. Sekarang juga. punya Di juga 16 juga ada yang bisa punya lempar juga juga. si Fabio. Jadi menurut gua kita punya senjata dalam hal set piece dan itu udah tegak lurus banget. Semua kelompok umur sekarang sampai seniornya punya senjata dalam hal set piece. Ini 2 tahun lalu lu pasti nggak akan percaya lah kalau ngomongin Indonesia punya peluang golin dari set piece. Tapi nyatanya sekarang mereka udah bisa ngelakuin itu, dan set piece-nya kayak kemarin di final nggak cuma yang kirim bola terus direct langsung disundul ke gawang, tapi bisa yang di flick atau dipantulin dulu bisa langsung jadi gol. Jadi menurut gua ada perkembangan dari segi taktikal yang lebih menyeluruh lah, sampai detail-detailnya juga diperhatiin, dan menurut gua kemarin yang bisa nganterin kita jadi juara selain karena tajamnya lini depan kita juga karena kolektivitas, karena bayanginnya 3 back di belakang kita sampai semuanya udah golin semua. Semua menyebar dan pemain-pemainnya pada konsisten, khususnya si Kapten Donitri itu menurut gua sebuah pencapaian, dan menurut gua sabar-sabar aja, jangan terlalu ditekan mereka. Ayo kapan mereka dipanggil ke senior segala macam, nikmatin aja karena ngantrinya panjang juga nih, di senior juga lagi pada bagus-bagus. Lu ngomong kepanjangan nggak ada isinya. Bagus semua coach. Jadi semua kelompok umur semua yang lain sabar juga aja. mau ngomong. Silakan. Nggak penting lu ngomongnya. Nggak, sekarang gue tanya, intinya apa yang lu ngomong? Ya nggak ada. Semua kelompok umur lagi bagus. Ya udah Itu titik. dia. Nggak usah dibumbu-bumbuin lu. Nah, ini menarik juga bentar, nih. gue belum selesai. Iya, boleh coach. Satu hal yang orang tidak lihat dan nggak dibahas sama Rizal walaupun dia ngomongnya 10 menit adalah konsistensi pemain timnas untuk menjaga stamina. Jadi pemasukan subsnya Indra Syafri itu timingnya udah tepat. Satu, kedua, kualitas pemain subs itu selevel sama pemain starter, sehingga pada saat pemain subs masuk, permainan kita tidak menurun. Lu nggak bahas itu kan? Tapi ngomongnya lama. Karena cedera. Nah itu lo harus belajar Diganti untuk ngomong lebih efektif lagi. Oke. Ngerti nggak? Itu nggak dibahas orang. Iya.
Nah inilah salah satu pencapaian Indra Safri karena banyak Arteta lah contoh seringkali masukin pemain bapuk menit 80-90 udah ketinggalan tapi atau lu unggul 1-0 lu main bertahan di 15-20 menit terakhir which is bullshit. Oke. Indra Safri enggak cedera masuk main juga. Bahkan pemain cadangan kemarin tuh punya etos kerja dan lain-lain. Jadi as a package Indra Safri berhasil. Mau kadang-kadang main bagus, orang bilang parkir bisa atau apa, iya. But that's okay. Karena tujuan kita untuk juara. Jadi mental ini udah dibentuk lewat permainan kayak begini. Dan ini sejalan dengan semua kelompok umur ya. U16 mainnya udah kayak gitu kan. Iya. Maksudnya pressingnya kenceng, staminanya terjaga sampai akhir pertandingan. Timnas senior kan pun seperti itu kan. Main kenceng dengan intensitas tinggi, tapi lu nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Gitu. Salah satu kekurangan Indonesia kan di menit 70 stamina drop. Biasanya. Dulu. Dulu ya, tapi sekarang Iya sudah, kan? udah oke. Sekarang enggak sama sekali, senior enggak, main 16 enggak, main apa 19 enggak. tambah extra time berapa pertandingan tetap aja bisa Tetap jaga bisa gitu. ngegas. Berarti intinya kalau mereka- U23 Ya. ngegas Bagus terus. Jadi kalau mereka step nggak kaget ya, jadi tetap bisa adaptasi dengan bagus. Nah ini ada yang pernyataan menarik coach. Saat juara pesan pertama yang disampaikan oleh coach Indra Syafri adalah soal persatuan. Ya inilah, bersatulah seperti masyarakat Indonesia yang ada di stadion ini. Semuanya saling mendukung dan Indonesia akan lebih baik. Jadi tidak ada namanya itu namanya. tersirat ya, Indra Syafri itu kan kubu diplomatis. STY, kubu lokal pride, Ini kubu Indra Syafri banget ya. naturalisasi. Ya. I mean Indra Syafri ini kan udah senior. Jam terbang hidupnya tinggi. Ya. Oke. Jadi gue sangat wajar dan gue sangat setuju dengan statement kayak gitu. Ya. Kita mending fokus ke hal yang positif, nggak ke hal yang negatif, nggak perseteruan ini itu. Fokus demi kepentingan timnas. Karena ujung-ujungnya mau main jelek, mau main bagus, semua kita dukung timnas. Oke. Ini ada kus pesan buat para supporter Indonesia yang suka jempolnya kadang gatel ya, suka memecah belah lah. Ya lokal pride lah, naturalisasi, STI lah Ya, apa. lu kalau Ada yang main mau disampaikan nggak, lu Coach? kalau main sosmed, lu abaikan aja. Oke, abaikan. That's what I did. Kalau gue kan ngeblok. Nah, itu di blog berarti. Iya, Kalau iya. Mas Aryo buat supporter timnas yang bersosmed ria ini jempolnya nggak bisa direm. Ya kalau lo siap main sosmed, ya lo harus siap terima. Harus siap gitu. terima, betul. Kan kalau lo buktikan di lapangan lah, itu aja kan. Maksudnya lo mau diserang kayak apa, ya lo lakukan pembuktiannya di lapangan. Itu kan pemain ya idealnya harus begitu. Iya. Pasti akan ada yang nyerang lo lah. Lo sejago apa, lo setenar apa, lo secakep apa, ada aja pasti yang negatifnya yang diserang ke lo gitu kan. Iya. Tapi by the time lo udah jadi pemain timnas, labelnya, ya lo harus siap gitu. Lu punya rakyat Indonesia. Iya, lo udah menjadi bagian dari Iya. satu negara, dan kalau lo baper terhadap something yang ada di sosmed, ya berarti ya lo nggak siap main sosmed, mendingan nggak usah main sosmed. Lo fokus di itu lo, dan lo akan buktikan gitu. Itu aja lebih enak kan. Lo menjawab dengan prestasi, lo menjawab dengan kontribusi gitu. Dan gue ini sih, gue melihat dari Indra Syafrinya ini sebuah pesan yang bagus banget ke dia, karena ngerasa yang di stadion itu berbeda banget sama yang terjadi di sosmed. Kalau mau dukung timnas ya kayak yang di stadion ini, dia nggak ngerasa ada perbedaan segala macam. Ini kayak di stadion semua nyanyiin dari menit 1 sampai menit 90. Siapa sih nggak punya haters, gue tanya. Tambah Pasti. tinggi haters lu tambah banyak, termasuk gue. But that's okay. Semua ada pasti. Iya. Dan gue somehow bisa ngerti juga apa yang dirasakan sama Indra Syafri, karena gue ngeliat sendiri apa reaksi netizen pas di Toulon Cup, pas di turnamen-turnamen Iya, sebelum di itu. Toulon Cup dihajar habis. Dihajar abis, dan gue kasihan juga sebenarnya ngeliatnya, tapi dia responnya bagus banget di turnamen ini. Ya gue harapin ini ke depannya kita bisa sehat kayak begini terus, karena jujur kalau dari 2024 prestasi timnas kita emang lagi bagus, lagi naik. Tapi kalau dari segi keakraban, gue ngerasa emang lagi ada masalah dari segi supporter. Sesama supporter timnas dari segi keakraban tuh bisa saling berantem sekarang, dan menurut gue itu nggak nyaman banget di 2024. Dan gue harap dengan statement Indra Syafri itu stop lah sampai di situ. Jangan sampai kita saling ngerasa saling nggak enak segala macam, ngomongin di belakang jadi segala macam, itu harus stop di 2024. Dan jangan samakan kritik dengan hujatan. Gitu. Iya. Lo kritik beda, kalau hujatan tuh beda gitu. Betul. Nah, yang sering orang menganggap kritik kan padahal menghujat. Loh, ini gue ngeritik kok, padahal dia menghujat. Nah, itu kan yang harus lebih bijak lah orang untuk tahu gitu. Berbijak dalam bermedia sosial. Oke, ini dari sepanjang turnamen kemarin ya, akhirnya berhasil meraih juara. Menurut Mas Aryo siapa pemain terbaik? Terbaik. Ya. Wah, kelihatan banyak ya. Kadek Arel di belakang luar biasa.
Welber Jardim di tengah luar biasa. Donitri juga bagus. Caviatur oke kalau nggak cedera Iya, kemarin. Caviatur. Tapi kalau Bagus semua loh. Iya, bagus. Gue kan sekali lagi gue cuma nonton final. Ini tim merata. Merata. Iya, main di wingnya Nggak juga. ada satu yang benar-benar jelek. Main di wingnya juga enak gitu kan, segitiga nyampe ke depan, ada pemain sayapnya masuk. Yang penting pemain ini semua pemain termasuk cadangan yang masuk itu paham gameplaynya Indra Safri. Jadi timingnya kapan mereka menyerang, berapa orang mereka menyerang, jarak antar mereka, walaupun eksekusi yang nggak selalu berhasil. Kayak kontrol bola kadang hilang, but it happens. Di senior aja terjadi, apalagi bocah-bocah ini. Tapi pemain ini paham gameplaynya dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Dalam tekanan ya. Iya, karena gue sebagai mantan pelatih, gue tahu untuk menyampaikan message itu nggak gampang. Karena lu berhadapan dengan manusia yang performanya naik turun kan. Nah dia bisa mainkan ini, tarik, mainkan ini, dan itu perform semua. Di final, sekali lagi gue hanya bahas di final. Maka dari itu gue bilang sekali lagi salut buat Indra Safri. Kayaknya semua pemain terbaik ya coach di final ya. Untuk gue iya. Iya. Walaupun gue suka tahu siapa kaptennya. Donitri. Iya. Jadi tenang banget ya. gini, kita lihat banyak sekali pemain dari dulu sampai sekarang. Pemain belakang itu kadang suka stylish. Ngerti nggak? Di counter dapat bola, putar badan lah, kontrol lah, ambil apa, suka ambil risiko lah. Donitri kagak. Dapat bang, buang ke tribun. Mainnya Simple banget. Aman. effortless banget main. Aman. Nggak usah neko-neko. Efektif, efisien. Dan itu dia lakukan. Nah justru gue bilang, lu harus tahu kapasitas lu. Selama kapasitas nggak bagus-bagus amat, nggak usah baik neko-neko lah. Main kayak Donitri lah. Simple ya. Ngerti nggak? Main simple. Yang penting aman. Gitu. Dan saking bagusnya Donitri sampai Thailand kan nggak nyerang dari sisi Dari dia sisi tuh. kanan. Dia dihindarin sisinya Donitri sebisa mungkin dari sisi kanan, dan poin lain dari segi pemain final, khususnya di final kemarin ada beberapa pemain justru mainnya out of position juga. Tadi Mas Aryo disebut Welber Jardim, sampai kita pas live reaction sampai bingung kan. Kok dia jadi main di posisi ini, kok dia main di posisi ini, dan itu menurut gua salah satu kelebihan dari Indra Safri, bisa membuat pemain bisa dimodifikasi bisa kayak gitu dan bisa hasilnya final dan Iya, betul. trofi jadinya. Dan hasilnya. trofi. Dan nggak kalah kan, menang semua. Iya, disapu Iya. bersih. Iya. Kebobolan cuma 2 pas lawan Timor Leste doang. Satu game Yang doang. Dia banyak ganti pemain juga kan. Ya. Ya. Ini ada sebuah kabar yang cukup menarik ya, di mana ada salah satu pemain dari timnas yang menjadi sorotan sampai viral, sampai menyinggung nama coach Justin ya. Yaitu Arkan Kakak. Bapaknya mengatakan bahwa drop penampilan dari Arkan Kakak karena ada pengaruh dari coach Justin yang mengatakan bahwa artis TikTok. Nah, ya atlet TikTok ya. Ya, gimana coach menanggapi komentar dari bapaknya Arkan Kakak Suwondo? Ya, kita ini hidup di negara demokrasi di mana perbedaan pendapat harus bisa diterima. Ya. Jadi in this case gue bisa terima. Gue bisa terima bahwa dia kecewa atau apa. Terus gue tidak kritik Kakak sama sekali di final. Tidak ada tendensius. Sama sekali. Oke. Ini yang gue lakukan di Piala Dunia. Kenapa gue lakukan di Piala Dunia? Ini kan masih bocah. Jadi kita harus ibarat mendidik lah. Kita luruskan, jangan seperti itu karena skor masih 1-1, lu harus menang dan akhirnya lu nggak menang, lu nggak lolos grup. Ngerti nggak? Oke. Ini coba masukkan, habis itu dia posting, dia tidak merasa bersalah, that's okay. Oh gue pikir, oh ini anak udah mentalnya kuat. Habis itu kan gue nggak pernah bener-bener bahas dia. Iya kan? Iya, setuju. Bahkan gue bilang, ini contoh Marcelino. Marcelino gue kritik sekali. Ada yang nggak setuju juga. Tapi mereka nggak lihat, berkali-kali gue puji juga. Karena gue suka pemain kayak Marcelino. Kakak ini pemain berbakat. Cuman di usia segini, wajar bahwa lu diluruskan, dapat kritikan. Pemain timnas semua ya, itu aset negara yang harus kita jaga. Harus kita dukung. Supportnya. Tapi tidak kita manjakan. Feeling gue walaupun netizen ngehujat mungkin ya, atau mengkritik atau apa, tidak ada niat untuk menghancurkan mentalnya Kakak. Kita juga tahu dia masih muda. Tapi justru kita pengen memotivasi dia dengan cara mengkritik agar dia bangkit lagi. Tapi sekali lagi, bahwa bokapnya punya pendapat seperti itu, ya gue bisa terima.
Oke. Cuman tidak ada niat untuk itu kan mentalnya lah. Oke. Karena sekali lagi dia itu aset negara. Harus kita jaga. Seperti Haryo tadi bilang, pada saat lu pakai logo Garuda, ya lu harus siap untuk hal kayak begini. Oke. Sebelum Mas Haryo menjawab, saya mau tanya sama Rizal nih yang mewakili generasi muda gitu kan. Iya, iya. Diserang seperti mendapat kritikan, Bapak ya semacam Iya. itu dari Coach, lu gimana menanggapi? Ya kritikan sama coach biasa ya. Kalau soal kritikan-kritikan kayak gitu pasti terjadi hal kayak gitu. Apalagi kan gitu juga levelnya Piala Dunia ya. Piala Dunia sebenarnya kita nggak pernah expect kita bakal ikutan, tapi karena ada di sini dan kita akhirnya dapat kesempatan untuk ikut turnamen kayak gitu. Tentu tuh pressure gede banget, semua perhatian ke lu dan kita Yes. jelas ya emang di momen turnamen itu justru gue ngeliat penampilan yang salah satu pemain yang paling outstanding, paling perform. Sebenarnya kakak-kakak juga kalau gue bilang. Iya, Dia golin nyetak lawan gol dia. terus. 2 game pertama dia Ya. ngegolin dan menurut gue dia perform. Tapi karena jadi perhatiannya jadi ke dia dan kita ngeliat yang tadi gue sempat sebut juga netizen kita nih setahun terakhir emang jadi lebih galak. Gue ngeliat jadi lebih galak sebenarnya netizen dalam 1 tahun terakhir. Oke. Tapi dari segi performance dia bagus dan gue agak menyayangkan juga kakak emang performance sejak momen itu emang nggak pernah balik ke kakak seperti kakak sebelum turnamen itu. Kalau gue bilang dia bersama Liga total 19 game 0 gol 0 assist, di turnamen sama kelompok umur juga 0 gol 0 assist, kecuali di turnamen kemarin sempat golin lawan Timor Leste ya, yang dioper sama Jens Raven. Jadi gue ngerasa yang dilakuin sama Jens Raven pun bahkan di komentar dia press conference bilang ini upaya gue untuk ngangkat moral, ngangkat kepercayaan dirinya si kakak. Karena masalah sama kakak ini gue bilang bukan soal kualitas, bukan soal bakat dia yang sampai di situ doang, tapi masalah kepercayaan diri dia emang lagi kena. Dan gue rasa ini forum yang benar buat kita ngangkat moral dia lagi, kita ngajak netizen untuk bisa ngejaga ketikannya lagi. Karena turnamen kemarin kakak juga salah satu aktor penting kita bisa jadi juara menurut gue karena kakak juga performanya yang dipercaya sama Indra Syafri. Dan gue rasa setelah ini masih banyak kesempatan dan seharusnya kakak bisa jadi kakak seperti turnamen sebelum Piala Dunia Tapi lagi. kan kita nggak fair untuk menilai kakak bermain bagus terus. Yep. This guy ke baru 16 tahun atau 17, gue nggak tahu berapa. Kelahiran 2007 ya. Belum 17. Belum 16 tahun, jadi nggak fair. Maka dari itu gue nggak kritik kakak sama sekali di final pas dia masuk. Iya. Walaupun netizen bahkan komentator bilang lari kak. nggak gue bahas sama sekali di mana-mana. Karena untuk gue, lu masih terlalu muda, wajar. Justru pada saat lu bermain jelek, nah sekarang tugas lu untuk bangkit lagi. Oke. Kalau mau jadi profesional, karena sekali lagi ini aset negara. Makanya gue agak bingung kok yang udah dulu dibahas lagi. But sekali lagi that's okay. Ini pendapat orang, kita harus hargai. Iya. Nah, ini sekarang Mas Haryo dengan turunnya penampilan kakak, terus ayahnya juga mengatakan bahwa salah satu faktor adalah pengaruh dari Coach Justin. Menanggapi hal ini, Mas Haryo? Ya mungkin kalau mau bluntly ngomong secara jujur, ya berarti dia belum siap untuk bersosmed. Mungkin itu ya, karena sampai itu mempengaruhi mentality. Cuman kan pada waktu itu gue agak berseberangan juga sama Justin yang dia bilang jangan joget-joget. Gue bilang ya nggak apa-apa lah, lo masih belum 17 tahun, gol di Piala Dunia, lo mau joget ya terserah lo gitu kan. Maksudnya cuma berapa detik juga gitu kan jogetannya. Let's enjoy apa yang dia deserve setelah mencetak gol gitu kan. Tapi ya banyak yang melihat itu sebagai poinnya Justin adalah kita sebetulnya punya kesempatan untuk menang. Ya itu kan poin yang cukup kuat juga kan untuk kenapa nggak buru-buru ambil bola untuk itu gitu. Cuman kan kita nggak pernah tahu background orang itu mentalitinya seperti apa. Ketika dia terkoyak gitu, dia nggak bisa untuk comeback seperti apa. Jadi kan susah juga gitu kan kita untuk melihat ini sebuah kritikan, tapi ternyata untuk Marcelino kritikan ternyata dengan kengocolan dia malah apa dia bilang negara yang lucu gitu kan. Tapi di pertandingan berikutnya dia tunjukin lagi mainnya bagus lagi gitu kan. Berarti secara mental dia lebih siap untuk bisa bermain sosmed lah kayak gitu. Ya kalau untuk Tapi Marcelino, gue interview dia kan. Marcelino mengakui dia salah dengan statement kayak gitu. Betul. Tapi kan tuh nunjukin mental dia kan emang ngocol nih anak. That's why gue suka Marcelino. Pemainnya berani, masih muda, berani menerima konsekuensi, ibarat diajar berani terima, dan dia balasnya di lapangan. Dan gue yakin kakak akan begitu. Ya. Tapi karena dia masih muda, main dan kemarin gue nggak setuju juga kalau dia sejelek yang dibilang netizen. Karena kalau lu di depan sendirian Di kebung 3 lo susah juga lo keluar dari kepungan gitu kan. Jadi gue nggak setuju juga dengan komentator bilang lari kakak lari, ngapain lu lari kalau gitu, nggak penting juga. Jadi untuk gue kakak pun nggak main jelek kemarin. Ya pokoknya intinya
ya kita pengen lihat Kakak balik lagi ke Iya, performance. Dan gue Bukti yang yakin di dia lapangan. akan balik Iya, lagi. iya. Karena Ini dia punya ibarat sebuah proses Iya, lah. dia punya pelajaran modal buat itu kan. Iya, Dia iya, punya iya. modal bagus. Dia punya modal ini sebagai proses buat dia belajar lagi. Kalau Kakak main bagus, gue yang pertama muji dia. Karena gue pengen lihat dia main bagus. Nah, Jadi kritikan di Piala Dunia itu bukan untuk menghancurkan, enggak. Justru untuk mengkritik dia biar dia bangkit lagi. Gitu. oke. Nah, itu Jebret Tim, apa yang dikatakan Coach Justin, Mas Haryo dan juga Rizal tidak hanya fokus untuk satu pemain saja, tapi kita juga semua mendukung semua perkembangan dari pemain-pemain muda ini dan juga terus kita jaga sama-sama. Jempol kita juga kita jaga sama-sama untuk memberikan kritikan. Seperti kata Mas Haryo, bukan hujatan. Mari kita jaga sama-sama ya supaya terus berprogres ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih Coach Justin, terima kasih Mas Haryo, terima kasih Rizal, terima kasih Jebret Tim, terima kasih juga Awi dan MVP Mitsindo Visual pertama yang memberikan layar yang sangat besar ini di depan ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di DPI berikutnya. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.